Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Antomi. Saya dari Prodi Pendidikan IPS, jurusan semester 3 kelas B, dengan NIM 210.10.11.0049. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai mind map saya. Mind map saya yaitu untuk tugas pengelolaan pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Ibu Hayun Latifati Asri, EPD, mengenai manajemen pendidikan. Nah, mind map ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan mempengaruhi beberapa aspek, yaitu ada globalisasi, manajemen sistem pendidikan, perencanaan manajemen pendidikan nasional. Saya akan mengupas satu persatu dari globalisasi. Dari globalisasi sendiri, manajemen pendidikan nasional ini meliputi adanya IPTEK. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah perkembangan adanya teknologi. Nah, jadi kita di sini manajemen pendidikan nasional tidak akan lepas dari apa itu IPTEK. Karena semakin berkembangnya zaman, kita akan selalu mengikutinya. Kalau semuanya kita tidak bisa mengikuti zaman, maka kita akan terlindas oleh namanya zaman. Kemudian adanya pasca perang dingin. Nah, jadi manajemen pendidikan nasional ini juga dari globalisasi adanya pasca perang dingin. Jadi pasca perang dingin ini sangat mempengaruhi, karena dari awal adanya globalisasi itu berpengaruh dari adanya perang dunia, kemudian perang dingin, dan seterusnya. Kemudian ada liberalisasi perdagangan. Nah, globalisasi ini juga meliputi tentang ini, karena canggihnya teknologi, maka juga perdagangan ini sangat bebas. Contoh sepele kita lihat dari jualan online. Kita online bisa beli di Shopee, Tokped, Lazada dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa beli di luar negeri. Karena adanya perbebasan perdagangan. Ini meliputi dengan adanya globalisasi. Kemudian ada deregulasi. Apa itu deregulasi? Deregulasi adalah sesuatu yang suatu seperti tindakan atau sistem yang kita mengurangi peraturan-peraturan yang ada. Mungkin tidak saya sebutkan, mungkin bisa tahu sendiri ya. Kemudian aspek kedua adalah untuk manajemen pendidikan nasional meliputi juga manajemen sistem pendidikan. Nah, untuk memanage sistem pendidikan di Indonesia terutama, kita harus mengetahui upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan itu apa? Pertama, konsep pendidikan berkelanjutan. Jadi di sini pemerintah mengadakan pendidikan berkelanjutan, seperti halnya ketika kita dari TK, kita naik lagi ke SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itu terus berkelanjutan. Jangan sampai kita dari TK, SD, SMP terus tidak SMA dan selanjutnya. Karena ilmu itu sangat penting, yang mana itu akan menjadi faktor pemicu adanya banyak sekali orang yang mungkin buta huruf ataupun pengangguran yang ada. Jadi jangan sampai konsep pendidikan berkelanjutan ini tidak berjalan. Nah, ini adalah PR kita semua, terutama PR pemerintah yang mana mengadakan konsep ini harusnya. Kemudian ada pendidikan pelatihan. Nah, ini khususnya untuk kita pendidikan, kita sebagai pelajar atau dalam sistem pendidikan, jikalau ada minat atau bakat, kita memiliki kemampuan lebih, mungkin kita bisa belajar pendidikan pelatihan, seperti halnya pelatihan desa ataupun menjahit misalnya, atau menulis. Biasanya ini juga tidak untuk kita saja, bahkan untuk orang-orang tua yang mungkin dulunya tidak sekolah ataupun mungkin pengangguran, itu daripada nganggur rugi, itu dia kan namanya pendidikan pelatihan, yang mana memasuki konsep manajemen sistem pendidikan. Kemudian manajemen pendidikan nasional meliputi juga perencanaan manajemen pendidikan nasional. Perencanaan itu seperti apa? Administrasi Sisdiknas, manajemen Sisdiknas, organisasi Sisdiknas. Apa itu Sisdiknas? Sisdiknas adalah sistem pendidikan nasional. Jadi untuk melakukan perencanaan tersebut,
kita harus mengetahui dulu administrasinya bagaimana, manajemennya bagaimana, koordinasinya bagaimana. Nah, ini mari kita pantau bersama untuk kedepannya, terutama ini PR kita dan PR pemerintah kedepannya, agar negara kita tetap maju, jaya, adil, beradab, dan santosa. Ini mungkin presentasi saya dari saya, Muhammad Rizal Tantomi. Mohon maaf jikalau kurang lebihnya dalam presentasi mind map ini mengenai manajemen pendidikan nasional. Itu murni dari diri saya, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.